Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Rabb yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan jangan engkau meninggal dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat untuk itu semua. Pada dasarnya itu seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ditemukannya kita dengan bulan Ramadan, yang mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan salawatnya dan salamnya, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya. Insyaallah kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya. Hadis yang insyaallah akan dibahas pada hari ini adalah hadis tentang peringatan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Saya membawa hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan insyaallah penjelasannya juga saya sertakan penjelasannya dari kitab Fathul Bari dan yang lainnya. Jadi bukan dari satu kitab saja, kitab penjelasannya. Jadi masya Allah, kalau Al-Quran sendiri saja sudah banyak yang menafsirkan. Jadi kitab tafsir itu banyak karena Al-Quran sendiri 30 juz, maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki penjelasannya juga, atau bisa disebut syarahnya. Syarah hadisnya juga panjang. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar disebut Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena kedua-duanya yang disebutkan anak dan bapaknya Abdullah dan Umar. Jadi Abdullah bin Umar berarti Abdullah dan Umar bin Khattab, dua-duanya adalah sahabat. Maka ketika menyebutkan Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud, kita berdoanya radhiyallahu anhuma untuk dua orang. Kecuali kalau yang orang tuanya itu tidak beriman, bukan dari kalangan para sahabat, maka radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pundakku. Ketika ini Ibnu Umar berusia 12 tahun. Jadi Rasulullah senang memberikan nasihat kepada anak-anak muda, anak kecil. Sejak dini Rasulullah menanamkan ajaran-ajaran agama Islam yang lemah lembut, dan perkataan-perkataannya juga bisa dimengerti oleh anak pada usianya. Jadi kalau di dalam hadis ini dia akan jelaskan
Rasulullah itu sebagai pengajar, pendidik. Nah, ada tata caranya. Ada salah satu tata cara dalam mendidik yaitu yang kita mendekatkan diri kepada anak didik. Bisa dengan misalnya sudah akrab itu dirangkul, kemudian baru diajarkan. Jadi bukan hanya mengajarkan saja, tapi ada keakraban juga. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Aw 'abiru sabil, atau seorang pengembara. Nah, hadisnya hanya sampai sini saja, Pak. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sampai sini. Ibnu Umar berkata, ini lanjutan tambahannya yang ditambahkan oleh Abdullah bin Umar setelah mendengar Nabi bersabda seperti itu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Karena memang hadisnya seperti ini sampai bawah. Idza amsayta fala tantadhir as-subah. Apabila engkau berada di sore hari, jangan engkau tunggu pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore. Pergunakan sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Yang pertama akan dibahas adalah tentang hadis Nabi yang pertama dulu, yang perkataan Ibnu Umar nanti. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW ini memiliki perkataan-perkataan yang mungkin singkat tapi penuh makna. Contohnya adalah di hadis ini, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Tapi sebelum itu di sini ada faedah dari tadi, pengajaran kepada anak didik. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Wa fil hadithi masul mu'allim a'dha'ul muta'allim inda at-ta'lim wal maw'ud inda al-mau'izah wa dzalika lit-ta'nis wat tanbih." Jadi sentuhan dari guru kepada muridnya ketika mengajar dan memberi nasihat menunjukkan kedekatan dan perhatian yang lebih. Jadi menyentuhnya untuk mengajarinya, bukan ngejailin, adanya untuk cuma ngejailin, atau menyentuh pundak tapi pundak orang lain, bukan muridnya. Kalau di sini kan Rasulullah SAW menyentuh pundak. Dalam hadis ini, di riwayat yang ini Rasulullah memegang kedua pundaknya. Ada riwayat yang lain mengatakan satu pundaknya saja. Rasulullah menyentuh pundak Ibnu Umar, mengatakan, "Jadilah orang asing." Ini nggak bisa dipraktikkan ke orang asing juga, ke orang sembarang orang. Kita menyentuh pundak orang lain, "Pak, jadilah orang asing, Pak." Kita harus mendekatkan diri dulu. Salah satu cara berdakwah itu mendekatkan diri dulu kepada orang yang akan didakwahi. Di dalam hal ini anak didik seperti itu. Anak didik agar bisa sampai apa yang ingin kita sampaikan itu kita dekati dulu. Tidak ada yang melakukannya kecuali yang disenangi. Maksudnya yang condong ke arahnya, seorang guru kepada muridnya dan seorang orang tua kepada anaknya dan yang sebagainya, atau di antara keluarga. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan, dalam hadis ini pula ada ajakan, maksudnya Rasulullah SAW ini mengajak bicara satu orang saja, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akan tetapi Rasulullah menginginkan ini itu untuk orang lain, nasihatnya untuk orang banyak. Karena ya Rasulullah SAW adalah Rasul yang diutus untuk seluruh umat, bukan untuk kaum Quraisy saja atau kaum Jazirah Arab saja. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya nanti akan disampaikan kepada orang lain. Akan tetapi biar lebih mengena, biar lebih akrab, maka pemberian nasihatnya memang hanya untuk satu orang saja dulu. Karena misalnya yang diajak bicara satu orang ya untuk dia sendiri, bukan kalian. Rasulullah SAW juga senantiasa berusaha menyampaikan kebaikan kepada umatnya dan menganjurkan agar meninggalkan dunia serta membatasi diri hal yang tidak perlu. Baru kita masuk ke redaksi hadisnya. Redaksi hadisnya adalah kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang pengembara.
Nanti akan dibahas redaksinya, penjelasannya kenapa redaksi seperti ini, apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Al-gharibu man la maskana lahu. Jadilah kau seperti orang asing. Siapa sih orang asing itu? Di sini orang asing atau gharib. Gharib itu orang asing, itu seorang yang tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Wala sakana ya'nasu bihi, tidak ada tempat untuk menenangkan hatinya, dan tidak ada negeri tempat ia menetap. Seorang asing yaitu seorang yang dimana dia keluar dari kampung halamannya. Seorang ketika berada di lingkungan yang bukan rumahnya atau kampungnya, merasa asing, merasa harus beradaptasi, merasa harus melakukan sesuatu. Kalau bisa saya ingin segera kembali ke rumah, ingin segera kembali ke kampung halaman. Al-gharib di sini maknanya adalah seperti itu. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan al-gharib di sini? Karena dunia ini, kalau di penjelasan hadis yang lain yang tidak sempat saya sebutkan di sini, manusia pada dasarnya adalah penghuni surga, tapi diturunkan dari mulai Nabi Adam ke dunia sebagai orang asing di situ. Ini bisa dimaknai seperti itu. Kemudian lanjutkan kata adil sabil, jadi jadilah engkau orang asing, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau pengembara. Di sini para ulama, kebetulan dari sini Subulus Salam Imam As-San'ani mengatakan abir sabilnya pakai atau pengembara, orang asing atau pengembara. Ini maknanya apa? Maknanya adalah peningkatan makna, bukan keraguan. Jadilah engkau orang asing atau pengembara. Jadi bukan keraguan ini orang asing atau pengembara ya, kita harus orang asing atau pengembara ya di dunia ini, bukan seperti itu. Akan tapi ada peningkatan makna. Ada yang mengatakan peningkatan makna maksudnya dari yang umum ke yang khusus, yaitu orang asing, siapapun yang merasa dirinya asing itu termasuk juga di dalamnya. Atau pengembara, khusus lagi orang asing yang sedang mengembara, ini lebih khusus lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi pengembara kan pada dasarnya atau musafir itu selalu asing di tempat-tempat yang dia singgahi. Jadi atau di sini maksudnya seperti itu. Walaysat lisyakki, jadi bukan keraguan orang asing atau pengembara ya, bukan. Bal litahhir aw ibahah, tapi pilihan juga. Jadi bisa bermakna pilihan. Kita boleh sebagai orang asing atau sebagai pengembara. Jadi boleh keduanya, ada kebolehan ibahah, keduanya boleh. Kita menganggap diri kita sebagai orang asing di sini, tentunya dengan menempatkan diri kita, jadi bukan sembarang sok akrab gitu lah ya Pak, atau nyaman dengan rumah orang. Tapi kadang ada yang mengatakan ketika kita bertamu, anggap saja rumah sendiri, nantinya malah nyaman di situ, nggak mau pulang-pulang. Nah, kita selalu menempatkan diri kita di dunia ini, terutama karena Rasulullah mengatakan jadilah orang asing atau sebagai pengembara. Jadi punya adat-adat dan etika-etikanya. Jadi perintah di sini pun jadilah, yang tercantum dalam hadis ini adalah sebagai pengajaran, lil irsyad, untuk memberi petunjuk. Maknanya adalah qaddir nafsaka wa nazilha manzilata man huwa gharib. Posisikan dirimu seperti orang asing atau seperti pengembara. Memposisikan diri kita sebagai orang asing atau pengembara di dunia ini. Di dunia yang luas ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali yang bisa kita nikmati, tapi pada hakikatnya adalah tempat singgah. Jadi kalau di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala maupun Rasulullah SAW di dalam hadisnya tidak pernah menyebutkan, tidak pernah memuji dunia ini sekalipun. Lihat al-ghariba qad yastawtin. Jadi perkataan Rasulullah SAW, jadilah engkau orang asing atau pengembara, ini pakai kata atau karena orang asing itu gharib, itu bisa saja tinggal di satu tempat yang lama-lama menjadi tidak asing.
Jadi memang ada peningkatan makna dari yang umum ke khusus, boleh memilih, akan tetapi tetap dengan hakikatnya manusia harus orang asing, walaupun menetapnya lama, karena Nabi Nuh sendiri saja berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Kemudian perkataan au saja atau saja yang tadi disebutkan bahwa jadilah engkau orang asing atau pengembara. Tadi bisa memilih atau lebih khusus lagi. Dapat dikatakan pula au ini akan tetapi. Jadilah orang asing akan tetapi pengembara. Pengembara juga. Wal makna, jadi maknanya hadisnya adalah kunna fid dunya ka'annaka 'abiru sabil. Akan tapi jadikan dirimu seperti seorang pengembara. Jadi bukan orang asing lagi. Ada yang berpendapat seperti itu. Li'anna al-ghariba qad yastawtinu baladan bi khilafi 'abiri sabil. Sebab orang asing mungkin saja menetap di suatu negeri, tidak seperti pengembara yang memang hanya lewat sebentar saja, singgah sebentar saja. Ini maknanya au di sini ada yang mengatakan tadi pilihan, ada yang mengatakan boleh kedua-duanya, atau tingkatannya lebih lanjut lagi, atau yang lebih baik adalah menjadi pengembara, bukan orang asing. Fahamu qat'ul masafati ila maqsidihi wal maqsidu huna ila Allah. Demikian itu maksudnya kita harus jadi pengembara saja, bukan orang asing. Kenapa? Karena ya tujuan utamanya bukan menetap, bukan terus-menerus menjadi orang asing, akan tetapi bagaimana caranya ia agar pulang ke rumahnya kembali dari perjalanannya yang jauh. Bagaimana sampai tujuannya? Tujuan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita kembali semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-42 surat An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwasanya pada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu atau akhir dari segala sesuatu. Kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarnya seorang kembali ke hari bahagia, seorang pulang ke rahmatullah, karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau direnungi di dunia ini memang ada yang sebentar, ada yang lama. Ada yang menginginkan, segera menginginkan, ya Allah saya sudah tidak kuat di dunia misalnya. Tapi tidak boleh memotong jalan, tetap harus sabar, karena mungkin itu adalah sarana meningkatkan derajatnya, bukan meningkatkan derajat panas ya, bahkan meningkatkan derajat nanti jadi kena scanning, panas nggak boleh masuk ruangan, tapi meningkatkan derajat di sini di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaannya. Semakin tinggi seseorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah kita semua termasuk ke dalam ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam Fathul Bari dijelaskan wal muradu an yunazzilal mu'minu nafsahu fid dunya manzilatal gharib. Ini lanjutannya atau tambahan saja. Maksudnya adalah setiap mukmin menempatkan dirinya di dunia sebagai orang asing. Jadi yang pertama kita orang asing dulu. Jadi tidak ada pilihan yang boleh orang asing, boleh pengembara. Kalau jadi orang asing itu seperti apa? Yaitu fala ya'laqu qalbahu bi syai'in min baladil ghurbah. Yaitu tidak mengikat hatinya dengan sesuatu apapun di negeri asing. Bal qalbuhu muta'alliqun bi watanihi alladhi yarji'u ilayhi. Akan tetapi hatinya terikat dengan negeri tempatnya kembali. Jadi tidak nyaman di rumah orang lain, tidak nyaman di kampung orang lain, walaupun dia harus menetap yang lama, tetapi selalu ya ingin pulang kampung. Walau sekarang nggak boleh ya, pulang tidak boleh. Saya kebetulan dari luar kota, nggak bisa pulang kampung. Di sini ya sebagai orang asing. Akan tapi penduduk sini alhamdulillah
sangat ramah untuk orang-orang asing seperti saya, seperti pendatang seperti saya. Kemudian wa yaj'alu iqamatahu fid dunya liyaqdiya hajatahu, dan ia menjadikan persinggahannya di bumi menunaikan keperluannya saja. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan hajat kita. Apa hajat kita? Allah mengutus manusia yang pertama menjadi seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah juga mengutus kita sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surga, kemudian diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Manusia juga sebagai khalifah ini berarti mempunyai tugas-tugas yang harus diemban, bukan hanya beribadah saja, tapi ada kegiatan sosial dan yang lain. Wajihazahu lirruju'i ila watani, dan siap kembali pulang ke negerinya. Jadi siap-siap. Bersiap-siap di sini maksudnya kan berarti menyiapkan bekal. Kita sering mendengar persiapkan bekal. Wa tazawwadu, dan berbekalah, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Persiapkan diri kita, berbekalah dengan sebanyak-banyaknya bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian Ibnu Battal yang juga dikutip oleh banyak ulama pensyarah hadis ini mengatakan, lamma kana al-gharibu qalilan inbisati ila an-nas bal huwa mustawhishun. Orang asing ini jarang bergaul dengan masyarakat, bahkan biasanya menjauhkan diri dari mereka dan tidak dapat bergaul karena memang tidak ada yang dikenalinya. Orang asing hakikatnya adalah seperti itu. Dengan begitu ia merasa rendah dan takut di dalam dirinya. Maksudnya asing di sini bukan serta-merta tidak mau bergaul, tidak mau melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain juga, ataupun bergaul dengan penduduk bumi lainnya misalnya. Akan tetapi dia harus terus merasa asing dan ingin kembali seperti itu. Ada keresahan di dalam dirinya. Begitu pula dengan seorang pengembara. Ia tidak akan mungkin menempuh perjalanan kecuali dengan kekuatan fisiknya, illa biquwwatihi wa takhfifihi minal athqali, dan juga ia harus meringankan beban-bebannya. Kalau dalam perjalanan kita tahu mana yang memberatkan perjalanan kita, karena yang sering bepergian jarak jauh gitu misalnya, tahu mana yang memberatkan, mana yang bermanfaat bagi dirinya dalam perjalanan tersebut. Begitu juga dengan hidup kita, ada yang memberatkan, tidak ada beban-beban hidup. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa kuat menghadapi hidup dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ghairu mutasabbitin bima yamna'u an qat'i safari, yang memungkinkan bebannya memungkinkan dia tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang pengembara. Wa ma'ahu zaduhu, ia juga harus menyiapkan perbekalan dan kendaraan. Wa rahilatuhu yuballighanihi ila ma ya'nihi min maqsidihi. Jadi harus menyampaikan perbekalan dan kendaraan. Kalau dalam hadis yang lain, kendaraan ini juga penting gitu ya. Ada hadis tentang sendal. Sendal itu dianggap juga sebagai kendaraan, Pak. Karena Rasulullah SAW selalu mengenakan sendalnya. Jadi ada yang meringankan perjalanan disebut kendaraan. Karena ini juga termasuk sunnah. Yang penting bisa membawanya sampai tujuan akhir. Jangan serta-merta bermalas-malasan nggak sampai-sampai gitu. Karena kita tidak tahu kapan perjalanan kita harus diakhiri. Imam Al-Tibi, salah seorang hadis dan mufassir di abad ke-7 dan ke-8,
mengatakan yang lebih baik adalah bermakna akan tetapi. Jadi bukan orang asing, akan tetapi pengembara. Mengapa? Beliau mengatakan alasannya karena orang yang taat beribadah diumpamakan orang asing yang tidak punya tempat tinggal yang menaunginya. Kemudian dia meningkat menjadi pengembara. Jadi ada peningkatan di situ. Berarti maknanya akan tetapi. Yang pertama jadi orang asing, tapi dia juga menjadi pengembara. Jadi jangan menetap di situ terus. Kita harus berjalan. Jadi tadinya orang asing harus segera berjalan kembali ke jalannya. Ini saya memberikan penjelasan sesuai atau hanya teks hadisnya saja. Pada intinya adalah ya, kehidupan ini memang seperti tempat mencari bekal, tempat kita seharusnya merasa asing. Faqubalil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang merasa dirinya asing. Asing di sini mungkin lebih panjang lagi ketika dibahas. Intinya seorang yang menjadikan dunianya sebagai tempat mencari perbekalan, tempat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, memberi manfaat juga sebanyak-banyaknya, ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslim ini hatinya terikat kepada kehidupan nanti gitu, yang pada dasarnya itulah rumah kita semua pada awalnya. Jadi kalau ada yang mengatakan seberapapun kita meninggalkan tempat kita yang pertama, entah itu rumah ataupun seorang yang kita sukai pertama kali, kita tidak bisa melupakan. Selalu ingat, walaupun harus move on. Tetapi pada dasarnya seorang kalau memang sudah terikat hatinya dengan tempat tinggal asalnya atau kampungnya, maka itu adalah sejatinya seorang manusia. Maka mukmin juga harus seperti itu. Sejatinya hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah tempat kembali. Kemudian mengapa harus akan tetapi? Mengapa kita harus menjadi pengembara saja? Jadi bukan hanya orang asing. Li'annal ghariba qad yaskunu fi baladil ghurbah. Tadi sudah, orang asing ini mungkin saja tinggal di tempat yang asing. Tidak dengan pengembara-pengembara berjalan kaki. Pengembara ini berjalan di negeri yang luas dan beragam. Di dalamnya terdapat lembah-lembah, kemudian ada padang pasir yang membahayakan, dan ada perompak atau yang mencuri barang-barang dari dirinya. Itu mungkin saja itu semua. Karena dalam dirinya sendiri juga terdapat hal-hal yang seperti itu. Jadi ada yang mengatakan hidup ini keras. Kalau kita tidak kuat, kita akan kalah. Fa inna man sya'nahu an la yuqima lahdatan wa la yaskuna lamhatan inna min sya'nihi. Sehingga identitasnya seorang muslim atau seorang pengembara seorang muslim itu seorang pengembara yang tidak menetap walau sebentar saja dan tidak tinggal barang sekejap saja. Di makna hadis ini, sebelum nanti kembali ke perkataan Ibnu Umar, ada isyarat agar kita bersikap zuhud. Secara singkatnya, zuhud ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang bukan perkara akhirat. Akan tapi bukan sama sekali meninggalkan dunia, tapi tidak terlalu mementingkan, lebih mementingkan akhiratnya. Ini zuhud di sini. Wa akhdil bulgha minha wal kafar. Akan tapi mengambil perbekalan dan keperluan-keperluan yang dibawanya saja, atau keperluan yang diperlukan, hal-hal yang diperlukan untuk dibawa saja. Fakama la yahtajul musafiru ila aktsara mimma yuballighuhu ila ghayati safarin. Sebagaimana seorang pengembara tidak butuh barang-barang banyak kecuali dia berangkatnya pakai mungkin mobil yang besar atau kendaraan yang lebih besar, tapi juga tetap harus ringkas. Jangan memberat-beratkan dengan sesuatu yang bisa menghalanginya untuk
sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi pengennya dihias-hias, pengennya mengambil semua barang yang tidak bermanfaat. Nah, ini bukan hakikatnya seorang mukmin yang musafir. Jadi demikian juga seorang mukmin yang tidak membutuhkan dunia kecuali sekadar membuatnya sampai ke tempat tujuan. Ya, kalau menjadikan dunia sebagai tempat tinggal bukan sebagai tempat akhir, maka bukan seorang mukmin menurut hadis ini. Jadi imam muhaddits, syarah hadis dan ulama-ulama yang lainnya menjelaskan ini dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan. Imam An-Nawawi sendiri mengatakan hadis ini maksudnya adalah kita jangan mengandalkan dunia. Wala tattakhidha waqana, jangan menjadikannya sebagai negeri. Negeri kita asalnya adalah akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhaddits nafsaka bil baqa, jangan katakan kepada dirimu sendiri, ayo tinggal di sini saja, di sini enak. Wala tata'allaq minha bima la yata'allaqu bihil gharib, dan jangan terpaut hatimu dengannya seperti seorang yang asing yang tinggal di luar kampungnya. Jadi di sini maknanya orang asing lagi. Jadi orang asing bisa kita jadikan sebagai identitas di dunia ini. Orang asing yang tidak memaukan hati kita di negeri atau di tempat yang kita tinggali, itu dunia ini. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan selain Imam An-Nawawi, di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, atau seperti pengembara yang melintasi jalanan mencari kampung halaman. Jadi memang mencari, pengen pulang. Jadi kalau kata orang-orang yang naik gunung misalnya, ngapain naik gunung? Saya naik gunung untuk pulang. Ya, karena gunung itu bukan tempat tinggalnya, kecuali memang yang tinggal di atas gunung. Tapi yang hanya mendaki sampai puncak memang sejatinya ia ingin pulang, mencari hal yang bermanfaat sekali, yang bisa membuatnya ketika pulang nanti itu menjadi lebih baik lagi. Perkata orang-orang yang hobi naik gunung itu seperti itu, mencari keindahan matahari terbit, misalnya, atau matahari terbenam di atas sana, mencari ada tafakkur alam misalnya. Itu yang membuat dia nanti ketika kembali, karena memang pada dasarnya dia ingin kembali ke rumah dengan selamat. Itulah juga yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Fal mar'u fid dunya ka'abdin. Nah, ini ada ungkapan yang lain. Seorang itu di dunia seperti seorang budak yang diutus tuannya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin tidak ada ya, tapi ada seorang yang mungkin mempunyai atasan yang menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat, dinas namanya ya, dinas untuk menunaikan suatu tugas. Itulah seorang muslim juga mungkin bisa seperti itu. Ada tugas yang harus diselesaikan dengan benar, kemudian kembali dan melaporkan tugasnya. Bisa juga seperti itu. Fasya'nuhu an yubadira bi fi'li ma ursila fihi. Jadi sejatinya ia harus menyelesaikan misinya atau tugasnya. Tugas kenapa ia diutus ke sana. Allah mengutus kita tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ujian banyak cobaan-cobaan termasuk puasa, banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita merasa fisiknya lemah, karena puasa ini kan kita menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan yang lainnya. Tapi kita bermisi untuk bertakwa. La'allakum tattaqun di sini berarti kita tidak ingin meninggalkan Ramadan juga. Jadi secara singkat Ramadan kita tidak mau meninggalkan kecuali kita dalam keadaan bertakwa. Karena itu tujuan puasa. Begitu pula dengan hidup kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Tsumma ya'udu ila waqtihi wa la yata'allaqu bi syai'in ghairi ma huwa fihi. Jadi sama, tidak ada keterikatan dengan negeri tempat ia tinggal sama sekali. Tidak nyangkut atau tidak kepincut sama orang yang ada di sana gitu misalnya.
yang buat dia nggak pulang-pulang. Udah dua lebaran nggak pulang-pulang, kenapa ini? Nah, ada sesuatu di sana. Pulanglah gitu. Pulang dengan membawa bekal. Pengennya sih pulang, misalnya ada pengennya pulang tapi belum bawa apa-apa, makanya harus mempersiapkan. Nggak pulang malu, pulang malu, nggak pulang rindu. Kita harus seperti itu juga. Pulang, ingin pulang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin kita masih malu untuk kembali kepada Allah, nggak membawa apa-apa, nggak membawa ketaatan kita. Maka itu yang harus kita tingkatkan lagi. Saya menasihati diri sendiri saya juga, karena masih banyak kelalaian-kelalaian. Berdoa hari ini mudah-mudahan lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik, Ramadan ini ditingkatkan amalannya. Kemudian kita lanjutkan kepada perkataan Ibnu Umar, hadis Nabi SAW, jadilah orang asing tadi ya, jadi bisa kita menjadi orang asing itu tidak terikat kepada tempat kita tinggal, atau menjadi pengembara yang mana kita harus segera pulang, segera rindu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa tempat yang disinggahi itu tempat selamanya, karena mungkin saja itu walaupun banyak kesenangan-kesenangan itu terhadap adalah tipuan. Dan Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Allah menjadikan atau menghiasi manusia ini dengan syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan atau hiasan-hiasan dunia yang lainnya yang mungkin bisa melenakan kita. Ya Allah memang memberikan nikmat-nikmat gitu, tapi jangan merasa ini semua adalah hal yang abadi. Ibnu Umar melanjutkan, jadi semakna dengan hadis ini, idza amsayta fala tantadhir as-subah, idza amsayta wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Ketika sore jangan tunggu pagi, ketika pagi jangan tunggu sore. Kalau kita puasa gimana Pak? Baru sahur udah nunggu buka. Baru sholat subuh udah pikir nanti bukanya pakai apa. Jangan seperti itu. Ada waktu sampai sore nanti, apa yang bisa kita lakukan? Tidur misalnya. Tapi setelah beribadah, pergunakan masa sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Di perkataan Ibnu Umar ini juga ditafsirkan, ada yang mengatakan pendapat Ibnu Umar ini adalah hadis yang marfu juga, yang mengandung makna jangan kita memperpanjang angan-angan gitu. Memperpanjang angan-angan berarti terus menerus hanya menunggu saja sampai akhirnya, di mana akhirnya jadinya saya menunggu nanti ini saja, tidak melakukan sesuatu. Karena sejatinya orang yang berakal adalah ketika ia berada di sore hari, ia tidak menunggu pagi hari, yang memanfaatkan waktunya. Begitu juga selanjutnya ketika pagi tidak menunggu sore hari. Ia mengira ajalnya akan terus mengintainya sebelum apa yang dikerjakannya di waktu tersebut selesai. Jadi melakukan hal yang bermanfaat itu terus menerus. Idza faragta fansab. Ketika kamu sudah kosong, isi lagi dengan yang bermanfaat. Selesai sholat subuh, bisa dengan tadarus misalnya, atau kajian seperti ini. Alhamdulillah ini berkesinambungan, berkelangsungan di bulan Ramadan ini, karena Ramadan ini banyak sekali memberikan kita kesempatan untuk beramal. Pada ucapan Ibnu Umar kata Imam As-San'ani, terdapat pemberitahuan bahwa setiap orang pasti akan merasakan sehat dan sakit. Jadi setiap orang pasti akan sehat dan sakit. Maka hendaknya ia menggunakan waktu sehat sebaik-baiknya, dan hendaknya mengisi waktu-waktu dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya, karena ia tidak tahu kapan waktu sakit tiba yang mungkin bisa membatasinya untuk melakukan ketaatan. Jadi ketika kita sehat, kita lupa biasanya ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi ditunda-tunda mungkin sampai sore.
Ternyata siang kita qadarullah mendapatkan musibah yang tidak bisa, yang membuat kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itu tidak selayaknya seorang muslim seperti itu. Sehingga ketika seorang muslim melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak menunggu pagi ketika ia berada di sore hari dan tidak menunggu sore hari ketika ia berada di pagi hari, nah, ini menjadikan dia ketika ia sakit dia akan mendapatkan pahala seperti ia sehat, karena dia sudah memanfaatkan waktu sehatnya sebelum waktu sakitnya. Karena ketika ia sakit dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sakitnya hanya mengukur dosa saja. Sakitnya bukan menjadi penghalang dia untuk melakukan kebaikan. Jadi sakitnya malah menjadi tambahan kebaikan bagi dirinya. Ia sudah melakukan ketaatan di waktu sehatnya, tidak menunggu ketika sakit. Dalam Fathul Bari makna yang lainnya adalah istamir sa'iran wa la taftur fa innaka in qassarta in qata'ta wa halakta fil tilkal awdiyah. Jadi teruslah berjalan, ini masih semakna dengan abirus sabil, jangan berhenti berjalan. Kalau berhenti kita akan hancur. Jadi maksudnya tidak berhenti berbuat di pagi hari menunggu sore hari. Karena usia itu tidak terlepas dari sehat dan sakit seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jika engkau dalam keadaan sehat, maka berjalanlah dengan tujuan yang pasti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasir sayral qasdi, jadi punya tujuan gitu. Kalau tidak punya tujuan enggak tahu ke arah mana. Allah menurunkan Al-Qur'an dan hadis melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk kita jadikan pegangan. Tujuannya itu ada pedomannya. Jadi Allah tidak menurunkan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Jadi ini jalanku gitu. Memang ada jalan, ada petunjuknya. Kita harus berjalan dengan tujuan tadi. Wazid 'alaihi biqadri quwwatik. Nah, ini ada tambahan dan tambah terus perjalananmu. Tambah terusnya maksudnya apa? Tadi bisa jadi tambahan perjalanan ini bisa menutupi kekurangan. Jadi misalnya kita melakukan perjalanan masih kuat nih, tapi kok memilih istirahat, waktu masih banyak. Nah, kita nggak tahu ternyata setelah duduk atau setelah istirahat ini ada hal-hal yang menjadikan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini merugi, kita merugi. Jadi misalnya sekuat kita melakukan perjalanan ditambah lagi, siapa tahu itu bisa menutupi waktu-waktu yang kita tidak bisa lakukan hal yang bermanfaat bagi diri kita, beribadah, kemudian melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya. Jadi kadang ziyadah perjalanan yang kita lakukan, kita ada berusaha, gitu, ada mujahadah di situ, walaupun mastata ya, Allah tidak membuatkan sesuatu atau seseorang dengan yang tidak bisa ia lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Kita tetap harus bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di sini juga syaratnya adalah kita tetap mampu. Kalau kita sudah tidak mampu, maka tidak mengapa. Jadi bisa menutupi ketika sudah berjalan sekuatnya, bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Begitu pula kita melakukan kebaikan bisa menutupi kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan dalam diri kita. Jadi masa hidup sebelum masa kematian artinya pergunakan masa hidup. Setelah kita hidup, insyaallah Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya menerima taubat kita, memberikan kita ampunan yang membuat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita ahli surganya nanti. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.